Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada umumnya semua kita kaum muslimin telah belajar dengan serius tentang Al-Quran, khususnya ketika masih kecil. Di antara kita banyak yang sudah dapat membaca Al-Quran dengan baik. Ada juga yang bisa memahami apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran itu. Dan juga tidak sedikit yang bisa menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran itu kepada orang lain. Namun persoalannya adalah kemampuan kita membaca, pemahaman kita yang benar terhadap maksudnya, bahkan kita mampu menjelaskannya kepada orang lain, seringkali tidak berbanding lurus dengan pengamalan kita terhadap apa yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran itu. Al-Quran itu tidak benar-benar masuk ke dalam diri kita, sehingga dia tidak keluar melalui pembicaraan kita. Pembicaraan kita tidaklah disetir oleh Al-Quran. Begitu juga dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Tentu kita bertanya-tanya, apa masalahnya? Atau bagaimana cara mengatasinya? Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif, yang tokoh utama dari kisah ini adalah seorang sahabat bernama Thabit bin Qais. Kisah ini disampaikan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa ketika turun ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kata Anas bin Malik, ketika turun ayat 2 surat Al-Hujurat ini, Thabit bin Qais ketakutan sedemikian rupa, sehingga ketika mendengar ayat ini turun, dia hanya berdiam diri di rumahnya. Dalam riwayat itu disebutkan, Jalasa Thabit ibnu Qais fi baitihi wa qala ana min ahlin nar wahtabatha anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketakutan, hanya berdiam diri di rumahnya. Dia yakin akan masuk neraka,
dan kemudian menjauh dari Nabi. Sejak ayat ini turun, dia tidak mau lagi ketemu dengan Nabi. Karena sudah beberapa waktu Nabi tidak melihatnya, Nabi tidak bertemu dengannya. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat yang lain. Karena Nabi ini kan memang seperti yang beliau ajarkan, sangat perhatian kepada kaum muslimin, kepada para sahabat. Nabi bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az. Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'da ibn Mu'az. Rasul bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az, "Ma sya'nu thabitin astaqa?" Pak Sa'ad, kira-kira begitu kalau bahasa kita. Kawan kita Pak Sabit sudah beberapa hari tidak kelihatan. Kenapa? Gimana keadaannya? Apakah dia sakit? Faqala Sa'dun. Sa'ad kemudian menjawab pertanyaan Nabi ini. Kata Sa'ad, "Enggak. Innahu lajari wa ma alimtu annahu bisyaqwa." Sepengetahuan saya dia biasa-biasa saja. Saya tidak tahu itu kalau dia sakit. Cuma karena Nabi yang bertanya tentang keadaan ini, Sa'ad kemudian datang menemui Thabit bin Qais. Fa'atahu Sa'dun faqala lahu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Sa'ad yang datang ke rumah Thabit tadi itu, diceritakannya lah, ditanyakanlah oleh Sa'ad itu pertanyaan Nabi itu. Pak Thabit, kenapa sudah lama tidak ketemu dengan kita? Nabi sudah bertanya tentangmu, ada apa? Kenapa tidak datang-datang lagi ke masjid? Kenapa tidak ngumpul-ngumpul lagi? Apa kata Thabit bin Qais? Nah, ini intinya. Kata Thabit begini, unzilat hadhil ayah. Kan kita sudah dengar, kita sudah terima, sudah turun satu ayat 2 surat 49 surat Hujurat tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi. Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi dari suara Nabi. Kan sudah turun ayat ini, di mana Allah melarang kaum muslimin, orang-orang beriman, kita semua untuk meninggikan suaranya lebih daripada suara Nabi. Terus ada apa? Kata Sabit kemudian melanjutkan, walaqad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bapak-bapak tahu saya suaranya besar. Saya ketika bicara dengan Nabi, tentu suara saya lebih tinggi daripada Nabi. Jadi saya melanggar ayat ini setiap kali bertemu dengan Nabi. So pada bagian akhir ayat itu, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Perbuatan salahmu di mana kamu meninggikan suaramu dari suara Nabi itu bisa menghancurkan amalmu, bisa menghilangkan pahalamu tanpa kamu sadari. Jadi Pak Sa'ad, kalau saya terus juga ketemu dengan Nabi, saya akan terus melakukan kesalahan. Saya takut amalan saya ini terus-menerus hilang. Terus-menerus saya berdosa. Akhirnya saya memilih tinggal di rumah, tidak kemana-mana, tidak ketemu dengan Nabi. Wa ana min ahlin nar. Sedangkan sekarang saya merasa akan masuk neraka. Wa dzakara dzalika Sa'dun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sa'ad ini pulang
Kemudian dia menemui Nabi dan dia ceritakanlah jawaban dari Sabit bin Qais ini kepada Nabi. Nabi kemudian berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal huwa min ahlil jannah, kata Nabi. Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, Sabit itu tidak akan masuk neraka, tapi dia akan masuk surga. Kabarkan kepadanya, suruh lagi ngumpul sama kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang jadi pertanyaan bagi kita sehubungan dengan apa yang kita sebutkan di awal tadi itu, kenapa bisa seorang Sabit bin Qais betul-betul terasa olehnya apa yang dimaksudkan oleh ayat tadi, walaupun pemahamannya itu salah. Buktinya dia dikoreksi oleh Nabi. Apa yang membuat dia langsung ketakutan mendengar turunnya ayat ini? Jawabannya tentunya dalam hal ini, Sabit itu berhasil membawakan Al-Quran itu kepada dirinya. Kalau kita perhatikan redaksi ayat itu sebenarnya isinya umum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Semua orang beriman, bukan hanya Sabit bin Qais. Dia memang termasuk di dalamnya, tapi bukan dia saja dimasukkan situ. Kemudian menurut riwayat Ashabun Nuzul, ayat ini turun tidak ada kaitannya dengan Sabit bin Qais. Ayat ini turun berkenaan dengan perdebatan yang terjadi antara Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab tentang Bani Tamim. Yang sedikit beda pendapat itu kemudian mereka terbawa pada suasana yang suara mereka berdua lebih tinggi dari suara Nabi. Jadi bukan tentang Sabit bin Qais. Tapi ketika turun ayat ini, Sabit bin Qais itu langsung membawakan ayat itu tertuju pada dirinya. Kalau kita mau teorikan misalnya, apa yang dilakukan oleh Sabit bin Qais ini bisa kita sebut sebagai upaya personalisasi dari ayat-ayat Al-Quran atau privatisasi Al-Quran. Al-Quran yang turun kepada kaum muslimin secara umum berhasil dibawa oleh Sabit bin Qais menjadi kepada dirinya. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu dia ganti dengan ya Sabit. Jadi Al-Quran itu dia buat bicara langsung pada dirinya. Dialah yang ditegur oleh Al-Quran itu secara langsung. Makanya dia jalasa fi baitihi wa qala ana min ahlin nar wa tabasa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung berpengaruh pada dirinya. Karena itu jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan di awal, bagaimana caranya untuk memangkas gap antara apa yang kita dapatkan dari belajar Al-Quran dengan apa yang kita amalkan agar dia semakin mendekat, semakin merapat dan pada akhirnya bersatu, adalah membawakan panggilan-panggilan Al-Quran itu langsung kepada diri kita. Kan ketika sebuah panggilan bersifat umum, daya gedornya terhadap diri kita kan lebih lambat dibandingkan dengan panggilan langsung. Ada pengumuman di musala misalnya, atau di masjid yang mengumumkan itu memanggil kepada bapak-bapak, saudara-saudara datang ke masjid. Dimohon datang ke masjid, kita akan bergotong royong mulai jam 8 pagi ini.
Kalau panggilannya bapak-bapak, saudara-saudara, memang kita termasuk bapak-bapak dan saudara-saudara, tapi kan banyak yang lain juga dipanggil. Dia mau datang, mau enggak, lebih longgar. Tapi ketika panggilan itu dijadikan sebagai panggilan pribadi, dipanggil, diumumkan di mic itu. Misalnya kalau nama kita Amir, misalnya kepada Pak Amir, dimohon segera datang ke masjid, kita akan bergotong royong. Itu daya gedornya terhadap diri kita lebih besar daripada ketika dipanggil secara umum. Teori seperti itulah yang dipakai oleh Thabit bin Qais. Karena itu, mari untuk memahami ayat-ayat ini agar lebih menusuk pada diri kita. Kita ganti semua redaksi-redaksi umumnya itu dengan memasukkan kita. Jadi kita buat Al-Quran itu berbicara langsung kepada kita. Jangan seperti sebagian orang yang mempelajari Al-Quran ini untuk orang lain. Ketika menemukan satu ayat Al-Quran yang memberi peringatan, dia akan langsung ingat itu. Ini si Anu, ini kayaknya pas saya nasihati dengan ayat ini. Oh, ayat ini untuk situ, ayat ini untuk situ, ayat ini untuk situ. Bukan untuk dirinya. Nah, sekarang kita rubah itu. Al-Quran itu yang berbicara kepada kita. Sehingga akan langsung berefek sebagaimana Thabit bin Qais tadi. Dia menjadi orang yang langsung mengamalkan ayat itu, walaupun sekali lagi dia itu keliru memahaminya. Tapi yang kita lihat ini metodenya. Karena yang dimaksud oleh ayat itu bukan orang yang suaranya secara lahiriah itu memang besar, bukan begitu. Tapi orang yang bicaranya itu ditinggikan dari suara Nabi. Itu ada lagi yang memahami orang yang terus suaranya di atas, tidak mau tunduk kepada kebenaran yang disampaikan oleh Nabi. Tapi metode Thabit bin Qais yang mempersonalisasikan ayat-ayat Al-Quran atau yang memprivatisasikan ayat Al-Quran, itulah yang menjadi pokok pembicaraan kita saat ini. Sehingga gap antara pesan Al-Quran yang kita pahami dengan isi Al-Quran yang kita amalkan bisa menyatu. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.